Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syasri dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, NIM 1931041217. Baiklah, langsung saja ke materi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera dalam olahraga. Baiklah, di bagian pertama, di sini ada 10 jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi. Olahraga adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tubuh Anda bergerak secara aktif dan pikiran pun jadi lebih segar. Olahraga memang menuntut Anda untuk menggerakkan tubuh dengan konsentrasi dan koordinasi yang baik agar hasilnya pun maksimal. Jika Anda kehilangan fokus sedikit saja ketika olahraga, akibatnya bisa bermacam-macam, mulai dari cedera ringan hingga serius yang memiliki beberapa jenis. Di sini jenis cedera olahraga yang kerap terjadi. Di sini untuk menghindari berbagai jenis cedera olahraga, Anda harus menyiapkan diri untuk melakukan pemanasan dengan benar. Anda juga sebaiknya menjaga konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya Anda bisa lebih berhati-hati, simak 10 jenis cedera yang paling sering terjadi dalam olahraga. Baiklah, yang pertama di sini ada cedera otot pergelangan kaki. Di sini Anda mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lainnya. Tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat 3 tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan kaki, pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatlah dulu kaki Anda dan jangan pakai berjalan atau berdiri. Anda bisa mengompresnya dengan es untuk mengurangi pembegakan dan mengurangi rasa sakit sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk dan bersandar. Yang kedua, di sini cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splint terjadi karena peradangannya pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemukan adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba, atau misalnya mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau jalanan yang aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peredangan seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksa dengan tenaga kesehatan. Yang ketiga, nyeri pinggang. Di sini, nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini biasa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan Anda membutuhkan istirahat. Untuk mengobatinya sendiri, nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat
dan memberikan kompres es. Hindari gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan-peregangan ringan. Yang ketiga, cedera bahu. Di sini, cedera bahu terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian atau rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan peregangan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam beberapa hari, kompres dengan air panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Yang kelima, kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika Anda berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada bagian kaki. Ketika kram menyerang otot Anda akan mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut secara terus-menerus dengan bergerak-gerak. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot-otot Anda beristirahat terlebih dahulu. Yang keenam, cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur karena gerakan yang tidak lazim atau terlalu lama. Melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan, pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal yang tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan air es atau es. Namun jika cedera Anda tidak membaik setelah berhari-hari, maka konsultasi dengan tenaga profesional atau tenaga medis. Yang ketujuh, cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan atau mengangkat lengan atau tangan Anda. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan di bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga minum obat pereda nyeri dan
peredangan untuk mempercepat penyembuhan. Selanjutnya, ke-8, cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot, tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robekan tendon. Umumnya, cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 9. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Untuk mengalami cedera seperti ini atau hamstring, mirip dengan cedera otot lainnya, cukup mengompres dengan es dan istirahat selama beberapa menit. Yang terakhir, ada geger otak. Hal ini tidak biasa. Pasti Anda sering mendengar tentang geger otak. Sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala tersebut. Baiklah, mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.